nih kopi, Ya. cara kita ngopi itu beda-beda. Betul. Ya. Tadi apa mau diapain? Enggak ini zaman viral Bapak Aing, tapi sekarang bukan Bapak Aing, Bapak? Aki Aing. Oh, oke. Aki Aing dulu ya. Cara minum kopi itu seperti ini nih. Nih, ini panas ibaratnya ya. Ibarat kata ini panas. Itu tuh untuk supaya tidak terlalu panas. Supaya tidak terlalu panas. Ini disimpan dulu. Penampang yang lebih lebar. Biasanya kayak gini kan, simpan dulu nih. Ngobrol dulu gitu kan. Ngobrol dulu. Sebelum ke Perahu Nusantara, ini yang dilupakan oleh anak muda. Ada sejarah dulu Tata kopi cara. tubruk itu ya seperti ini cara minumnya. Diuyup kayak begini. Ini Aki Aing kayak gini. Tapi dulu Aki Aing teh belum ada podcast. Yang ada Bapak Aing sekarang. Jadi Aki Aing ini minumnya kopinya kayak begini ya. Cetruk aja gula kawung, nggak cina gula kawung nggak ada ini. Ya. Nanti harus ada gula kawung. Ya. Jadi ini sebenarnya pahit, kopi pahit. Pahit, kopi pahit ya. Nah, gitu. Oke. Erik ya. Terus udah nih. Sudah. Terus Hati. apa namanya? Kudapannya apa? Kudapannya mumuluk. Ya mumuluk. singkong, Ubi, apa ya. sampe, kulub sampe, kulub hui, Bebetian. bebetian gitu kan. Itu Di hareupeun hawu biasa namanya, di hareupeun Ya. hawu. Gitu. Ya kalau zaman dulu kan dingin. Iya betul. Udah on itu? Udah on. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. ketemu di podcast Kopi Tubruk podcast gastronomi. Ada bagian yang sehari-hari kita temui ya, dan dalam makanan kita ya. Di dalam katakanlah yang paling mudah aja, sop itu ada cengkeh, ada pala dan sebagainya, itu adalah bagian daripada rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada dipakai gitu ya. Tapi bisa kebayang kan sekarang tuh bagaimana mengangkut pala dari satu daerah yang apa namanya, satu Di pelosok, daerah yang pelosok atau kalau sekarang gampang, ada Ya. banyak sekali alat transportasi. Tapi bayangkan zaman dulu, bahkan kolonialisme itu sengaja datang dari Portugis, sengaja datang dari Eropa untuk mengejar black gold. Jadi emas hitam lah gitu, katanya begitu. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana rempah-rempah diangkut dan disebarkan ke seluruh dunia dengan cara apa, dan perahu seperti apa yang bisa mengangkat itu gitu, bisa mengangkut itu. Bertonton kan ya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Kang Doni Rahmansyah. Beliau ini sebenarnya juga sebagai anggota ekspedisi Masyarakat Garis Depan Nusantara yang sudah melakukan ekspedisi di hampir sekian puluh pulau di Indonesia, dan dituangkan dalam bentuk buku. Salah satu bukunya nanti akan kita bahas. Kang Doni Rahmansyah. Ya. Nah, selamat datang, Kang. Ya. Oh, saya kenalin dulu. Bapak Itu dikenalkan. Aki Aing. Aki Aing ini namanya Kang Asmul. Kang Asmul ini akan ikut berdiskusi bersama Oke, bertiga terima kasih, ini Kang Erik. dari sudut pandang yang berbeda tentu. Saya juga sebagai ingin membawa dalam dialog ini menjadi lebih kaya lah ya. Ya. Sudut pandang yang lebih kaya. Kayak judulnya nenek moyangku seorang pelaut, nyambung kadinya nya. Pasti. Nyambung. Dan Ya. jadi kita kembali lagi ke Ya. maritim. Oke. Kang Don, langsung aja nih. Hmm. Kan Kang Doni cerita aja tentang latar belakang Kang Doni, profesinya apa, kemudian apa yang melatar belakangi melakukan menulis buku, kemudian melakukan ekspedisi dan sebagainya. Enggak? Ya. Terima kasih Kang Erik, Kang Asmul. Yes. Jadi kalau cerita dari sedikit latar belakang, saya sebenarnya orang dari seni rupa, tapi ya tersesat, terbawa Ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Amin. Jadi waktu 2008 saya bersama teman-teman dari Manadri melakukan ekspedisi mendatangi 92 pulau 92 terdepan. tahun Gitu. Jadi itu pulau-pulau yang jadi titik batas penentu wilayah negara. Batas wilayah. Batas wilayah negara. Jadi dari titik itu ditentukan bahwa laut 12 mil itu wilayah hukum negara Indonesia. Jadi perjalanan itu selama 3 tahun mendatangi ke 92 titik. Walaupun sekarang itu sebenarnya sudah bertambah 19 pulau. Jadi baru sekarang 100 tuh ya? pulau terdepan tuh ada 111. 111. Ya.
Karena Jadi sekian ribu pulau berarti. ya dari 17.000 lebih pulau, ada 111 pulau yang menentukan batas wilayah negara kita. Gitu. Oke. Dan satu pulau itu menentukan wilayah luasnya kita ya, karena ada Ya. deklarasi Juanda, ada Ya. zona ekonomi. Ya, zona ekonomi eksklusif Eksklusif. itu itu ya, dihitung JTE ya. dari titik pulau itu. Jadi sangat sangat berpengaruh. penting, ya, sangat berpengaruh. Zona ekonomi Nah, eksklusif. perjalanan itu yang ketika kita berkeliling, saya sekaligus juga mencatat perahu-perahu yang kita temukan, dan memang dalam perjalanan itu perahu-perahu tradisi itu yang menjadi katakanlah transport utama kita bisa sampai ke pulau-pulau itu. Ada bahkan beberapa pulau sulit didatangi oleh kapal besar gitu, karena kondisi perairan dan sebagainya. Nah, kumpulan dari foto-foto dan catatan yang saya kumpulkan itu yang kemudian saya pikir ini harus jadi satu buku khusus. Jadi kalau tentang pulau terdepan kita membuat trilogi tepian tanah air. Jadi ada tiga buku yang wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur gitu. Nah, dari hasil perjalanan itu gambar-gambar dan cerita tentang perahu yang kita temukan saya bukukan lagi menjadi buku Analekta Tradisi Perahu. Analekta itu bunga rampai. Ya, bahasa yang kitanya sebetulnya bunga rampai. Cuman saya memilih memakai istilah analekta. Jadi barang-barang terpilih dari atau benda terpilih Kurasi. dari sekian ratus perahu Nusantara. Dan ya karena saya menulis itu, lalu saya menelusuri kan sejarah si perahu itu, bagaimana konteksnya dengan masyarakat, sehingga akhirnya menemukan berbagai catatan dan dari wawancara dan berbagai referensi bahwa rempah-rempah yang pulau-pulaunya kebetulan kita datangi juga, pulau-pulau aslinya, kan mempunyai masa kejayaan dari ribuan tahun, karena mumi dan kebudayaan tua di dunia itu tidak bisa berdiri tidak terlepas dari rempah-rempah. Nah, saya membayangkan gitu, kalau sekarang ini kan rempah-rempah ke toko, ke warung pasti ada. Mudah didapat. Iya, mudah didapat. Tapi dari ribuan tahun sampai abad 18 sebetulnya tidak ada perkebunan rempah-rempah. Gitu. Nggak ada perkebunan. Tidak ada gitu. Jadi rempah itu aja ya? Ya hasil hutan yang saya ambil oleh masyarakat, dikumpulkan, dan itu mereka menggunakan perahu-perahu kecil dari kan pulaunya itu tersebar di kayak Maluku misalnya, ada hampir 1.000 pulau di sana gitu. Jadi dari masing-masing pulau ada 1 atau 2 pohon. Karena dari pengalaman waktu saya pernah ke Ternate gitu, pusat kerajaan Maluku dari abad 11 sampai abad 17, itu di atas puncak ke lereng tinggi gunung gitu, ada 1 pohon cengkeh yang usianya sudah 350 tahun. Itu waktu saya 90 awal ke sana. Dan cengkeh itu mampu panen sekitar 2 ton ketika masa panen. Jadi saya, imajinasi saya itu membayangkan bahwa di berbagai pelosok pulau di kepulauan Indonesia tuh hasil hutan tuh dikumpulkan oleh masyarakat, dan perahu-perahu kecil itu kan yang membawa itu ke ya dari pulau-pulau Makia dan sebagainya, itu mereka datang ke Ternate, di bandar Ternate itu dikumpulkan, baru memakai ada namanya perahu Paduakang, kalau yang dari Sulawesi ada Arumbai, yang dari Maluku ada perahu Belang yang dari Maluku Selatan gitu. Itu yang mengangkut ke pusat-pusat perdagangan internet. Dan mungkin kapal Eropa yang baru datang abad 16, abad 17 ke sana tuh membeli dari pusat kerajaan gitu. Bukan dari para petani gitu. Kang Doni, saya imajinasi saya gini, yang pelajari waktu saya sekolah itu saya mengenalnya perahu bercadik. Sementara di bukunya Kang Doni itu nggak ada istilah perahu bercadik. Nah itu ya. Jadi saya bertanya-tanya gitu kan, ini ada hal yang salah mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak kita, termasuk saya korbannya. Ternyata setelah baca buku, nanti di buku Kang Doni perahu bercadik, namanya istilahnya. Sebetulnya ada. Gitu.
Jadi kalau di buku ini ada di bagian appendix, saya membuat ada peta di sana. Peta itu menceritakan perahu-perahu bercadik di Nusantara. Ya. Jadi ada batas-batas yang sebetulnya itu di hasil penelitian 1920 dari orang Inggris. Dia mencatat perahu-perahu bercadik yang ada di Nusantara. Nah, dari peta yang dia buat, terus ketika kita melakukan perjalanan, foto-foto perahu bercadik yang ditemukan ternyata relatif memang hampir sesuai dengan batas-batas peta yang dibuat oleh dia. Cuman memang perahu bercadik itu berlaku secara umum gitu ya. Bahkan di beberapa tempat pakai nama lain walaupun sama hal yang sama. Misalnya ada yang di wilayah yang terpengaruh oleh Makassar, mereka menyebutnya Semang. Terus di yang terpengaruh oleh kebudayaan Madura, mereka menyebutnya Katir. Kater. Jadi sebetulnya ada di buku ini. Cuman memang saya tidak membuat bab khusus bercerita tentang cadik. Saya lihat dari petanya ya, itu masyarakat Austronesia tuh daya jelajahnya sangat apa namanya keliling dunia lah ya, sudah sampai itu menggunakan pinisi atau apa? Kalau dari sejarah itu bangsa Austronesia yang dianggap boleh dikatakan nenek moyang nenek moyangnya bangsa Indonesia sekarang yang datang dari wilayah yang sekarang jadi Taiwan gitu. Nah, Yunan, mereka memang Yunan lah. Ya, Yunan, dan itu mereka memang menggunakan perahu. Dan perahu mereka memang perahu cadik. Oh, jadi memang cadik itu sebenarnya Ya, dari sejak itu. Dan kalau secara perkiraan tahun mungkin itu antara 6.000. 6.000 sebelum. Ya, sebelum Masehi 6.000 sampai itu 6.000 sampai ke 500. Itu mereka migrasi aja atau memang teori antropologi menyebutkan mereka bermigrasi gitu, menyebar dari pulau ke pulau. Tapi sebelumnya ada masyarakat asli di Indonesia, di Nusantara lah. Sebelum Yunan ya, atau ada sih. Ada ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Ngandong ada jejak manusia Ngandong itu yang sekitar beberapa 8.000 tahun yang lalu. Jadi manusia tegak, manusia Homo sapiens yang awal yang ada di kita itu ada di yang jejaknya terlihat ini ada di Jawa gitu. Nah, mereka sudah menghuni di Kepulauan Nusantara itu dan ada penelitian yang saya ceritakan juga di buku ini. Ada orang Australia yang meneliti bahwa kapak-kapak batu yang sekitar 70.000 antara 170.000 tahun lalu mempunyai kesamaan antara NTT, Nusa Tenggara Kecil, Sunda Kecil dengan Australia. Jadi mereka membuat hipotesa bahwa orang-orang asli Indonesia yang pada tahun itu menyeberang ke Australia dengan menggunakan rakit bambu. Ya, tadi bicara ini. Minum dulu, Kang Doni. Enggak deh. Rehat dulu. Enggak, jadi gini Rick, mumpung takut lupa nih ya. Tadi bicara komoditas cengkeh yang dihasilkan di Maluku tadi, ya. Saya membayangkan itu kan kita negara kepulauan dan dialektika tradisi perahu Nusantara ini, ya masyarakat kita, ya konon ya udah apa sudah survive dengan ya saya melihat kan di tayangan tuh di Papua bagaimana masyarakat yang di pedalaman itu untuk membawa hasil komoditasnya itu si bekas sagungnya itu dibikin perahu dan itu kalau saya lihat tidak bercadik. Bayangin kan dari pelosok untuk membawa komoditas itu. Ya sementara kita di zaman sekarang kan generasi yang instan semua, tidak berpikir bahwa ada di dalam piring kita, ada di gelas kita itu prosesnya itu. Nah, seperti ini. Prosesnya itu kalau kita bilang wah ini kan sebenarnya mungkin gini ya. Oke, kita tubruk dulu. Tubruk kan. Kopi tubruk. Kalau proses artinya proses itu sama prosesnya. Betul. Cuman teknologinya yang berbeda. Iya. Jadi apa namanya? Karena teknologi juga kan kemudian hutan dibuka karena teknologi. Iya. Jadi salah satu tujuan kita membuat
mengangkat tema ini juga sebenarnya bukan sekedar kita menerima produknya saja, tapi juga harus kita ingatkan bahwa di Ya, ada proses dan menyampaikan sangat ya. berharga sekali ketika kita bicara rempah-rempah sebagai sumber salah satu sumber pangan kita gitu ya. Kan dulu kan sebenarnya bukan sebagai bumbu kan ya, Ya. sebagai obat kan. Iya. Jadi ya pada katakanlah misalnya pada berapa ribu tahun yang lalu di Mesir, mereka kan menggunakan itu Firaun untuk zamannya mumi gitu. mumi, Ya. balsam dan sebagainya. Sekian ratus tahun sebelum Masehi, negara-negara Cina, misalnya Kekaisaran Cina menggunakan bumbu itu untuk rempah itu, gitu. Untuk Bukan untuk bumbu masak, tapi sebagai bagian dari obat. Karena memang rempah, ada khasiat. ya ada punya khasiat Yes. dan relatif langka. Dan kemudian sebenarnya kalau begitu kebudayaan di wilayah Timur Tengah dulu ya, artinya yang punya atau Afrika dan yang punya ilmu tentang pengobatan tradisi rempah itu ya. Cina mungkin yang paling Oke, awal Cina, ya. yang paling awal dari Apa Cina. usernya gitu loh. Ya, dan dari jalur sutranya Cina itu kan menyebar Iya, sampai betul. ke Asia Tengah, Ya. Timur Tengah, sampai ke Eropa. Sampai ke gitu. Eropa. Sehingga itu jadi barang eksotis yang dikejar oleh Yes. para bangsawan-bangsawan Eropa. Dan tidak ada di mana Tidak ada di manapun. Tidak, iya, hanya ada di satu atau Ya. dua tempat yang Jadi kan legenda Ya, Portugis, Spanyol, mana lagi sebelum Belanda hadir ke Nusantara Inggris kan? juga ada. Inggris yang paling dulu kan Spanyol kalau nggak salah. Portugis Oh, dan Portugis, Spanyol, Portugis ya. dan Spanyol ya diikuti Inggris. Jadi mereka dua negara besar yang menguasai laut lah ya pada saat itu, termasuk Inggris gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Eropa dan khususnya dengan kaitannya dengan Muslim, ketika Ottoman, kekaisaran Ottoman itu menguasai bagian tengah Eropa, Iya, iya. Jadi, bangsa Eropa yang di barat itu sulit mendapatkan Betul. rempah. jadi setelah keruntuhan Konstantinopel Ya, itu, sudah itu Mereka nggak punya channel untuk Ya. membeli Romawi Timur disebutnya. Ya, Romawi Timur runtuh oleh Ottoman. Ya. Perdagangan rempah mereka Dikuasai terganggu. oleh Ottoman. Ya, dikuasai. Oke. Jadi mereka ingin menguasai dari sumbernya gitu. Jadi berdasarkan cerita ada satu negeri di timur jauh sana. Wis, ya, ya. Disebutnya Timur Jauh. Timur jauh karena tidak terbayang oleh mereka gitu. Mutiara dari timur. Dan beberapa catatan sejarahnya kan menyebutnya negara timur yang ada di jauh timur itu yang sekarang dikenal kemudian Nusantara itu wilayah yang kaya dengan rempah dan emas dan permata. Jadi itu jadi kayak semacam apa ya, mitologi di antara kerajaan-kerajaan Dan itu juga Eropa. menjadi bagian daripada pertaruhan supremasi antar mereka ya. Ya. Portugis dengan Spanyol. Jadi adventure mereka tuh saling bersaing juga ya sebenarnya. Sebetulnya mereka ketika masa yang kalau orang Eropa kemudian menyebutnya age of discovery gitu. Iya, ya. Zaman penemuan. Sebetulnya kan itu sudut pandang mereka. Sudut pandangnya ya. Yes. Jadi orang-orang itu ya bangsa Eropa waktu itu mencari rempah dengan kepentingan ekonomi dan kejayaan. Jadi istilah ininya gospel, gold Glory, dan ya. glory. Ya, ya, ya. Jadi mereka memang mencari 3G. Ya, Kalau sekarang 3G udah itu. 4G ya, udah Sekarang 4G. 4G. Sudah 5G. Kang, diminum dulu kan. Iya, Ya, ya. Kita tarik napas dulu. Oke. Gas, gas, gas nih. Saya Oke. jadi merenung. Nah, kan begini ya. Aduh. Di Indonesia mungkin kalau di luar kan ironinya begini. Saya dulu sempat punya buku batik ya. Batik ini penulisnya bahkan bukan orang Indonesia gitu. Penulisnya tuh saya lupa namanya, perempuan lah. Nah, jangan-jangan yang menulis soal maritim, soal ini juga bukan kita gitu ya. Karena tradisi menulis kita juga Ya. mungkin lebih saat ini apalagi gitu ya, kita kan lebih ke visual Ya. ya, bahasa rupa gitu ya. Nah, penggalian asal usul bahasa rupa itu kan sebenarnya dari kita lihat dari gua-gua ya, Ya. ada di Makassar, bukan Ya. Makassar, di mana? di Muna. Di Muna misalnya.
Itu kan kita bisa menjadi referensi kita ya, bahwa ini sekian Iya, iya. tahun lalu dan Ya, di Sulawesi di Bantimurung juga ada tuh gua ya. Ya, kalau di Bantimurung itu lukisan cadasnya tuh dulu dianggap paling tua usianya 55.000 tahun Wih. gitu. dan itu pun Itu sudah gambar. melampaui Lebih tua daripada Lascaux yang di dan Altamira di Spanyol. Altamira ya. Oke, oke. Itu mereka 50-an, 55.000 tahun itu ditemukan di Leang itu di Bantimurung. Nah, yang terakhir itu yang di Pulau Muna, saya lupa nama persis ininya. Itu lebih tua karena 68.000 tahun. Dan uniknya itu yang tua itu ada di bagian dalam. Di bagian luarnya ada gambar-gambar yang menggambarkan perahu. Jadi ada gambar perahu dengan layar yang istilah tradisionalnya disebutnya layar tanjak. Gitu. Iya, iya. Jadi segi empat dan digantung miring. Nah, perahu layar tanjak yang sekitar 6.000 tahun itu yang ada di Muna itu, ternyata secara model dan sistem bisa ditemukan di abad 18, lukis yang digambar oleh orang Eropa yang datang ke Sulawesi menggambarkan perahu dengan model yang sama. Terus ketika 2009 saya ke Talaud, Sulawesi paling utara, Ya. memotret perahu di sana Sama itu. yang modelnya persis sama. Kang, saya pernah baca ya, Igo Galigo ya kalau nggak salah. Lagaligo ya. Lagaligo itu yang bilang kondisi apapun biasanya mereka jarang menutup layar. Benar nggak sih? Ada yang unik juga gitu. Kalau saya sebagai orang darat misalnya kan saya lahir dan besar di Bandung, Gunung. di tengah gunung. Ketika dalam imajinasi saya tuh kapal layar, di kapal ada layarnya, ketika angin bertiup dari belakang dia baru bisa maju ke depan gitu. Jadi itu imajinasi saya sebagai orang gunung. Ternyata di lapangan kapal-kapal tradisional kita dia maju menuju angin. Iya. Nah, Jadi angin dari depan, di kapal perahunya tuh dia bisa bergerak ke depan. itu tahun abad berapa itu? Kalau menggunakan sistem layar tanjak, itu polanya sudah persis seperti itu. Jadi dia memanfaatkan layarnya tuh kapal-kapal tradisional Mengarahkan kita. layar berarti ya. Ya, Ya. jadi layar itu bertumpu di satu titik, bukan mengandalkan tiang utama. Jadi kalau paling gampang tuh sekarang sebenarnya prinsipnya windsurfing. Oh. Jadi windsurfing yang sekarang yang bisa diputar itu mengambil prinsip layar lete yang memang sudah tradisi di Nusantara dan Single pole, Mas. ya Singapura Ya, menyebar sampai ke Pasifik. Dan orang Amerika mengambil yang di Hawaii menjadikannya windsurfing. Di kita sebetulnya itu udah ratusan tahun yang lalu menggunakan hal yang Dan prinsip yang Artinya sama. nggak perlu dibuka, nggak perlu ditutup layarnya, dia membentang terus, tinggal bagaimana mengarahkan. Biasanya ya, jadi ketika angin dari depan dia akan memutar layar miring sehingga angin itu akan Muter ya. menumbuk satu sisi dan mendorong kapal itu. Saya pernah baca di ekspedisi Kon-Tiki kalau nggak salah. Nah, Itu ya. Ekspedisi ini salah satu model. kalau kontik itu bedanya kan justru karena dia yang membuat orang Eropa, Iya. orang Norwegia, dia menggunakan layar yang dipakai sebetulnya oleh orang model Eropa. Jadi Oh. dia ada tiang utama, kapal layar tuh digantung di tengah-tengah gitu. Jadi digantung. miringnya tuh terbatas. Jadi nggak gantung dia. Ya. Oke, Oh. oke. Kalau si layar tanjak tiangnya tuh tripod. Ya. Dia digantung di satu titik sehingga dia bisa berputar. Itu yang Membedakan prinsip ya. yang paling membedakan. Lebih unggul mana? Di kapal-kapal yang layar pakai tiang utama dan lebar itu ketika angin dari belakang dia bisa lebih cepat. Oke. Tapi ketika anginnya tidak bersahabat, misalnya agak dari depan, dia harus menenggulung layar supaya bisa bergerak. Di Eropa itu mengambil dari daerah Timur Tengah yang disebut layar Latin, layar segitiga. Itu yang dipakai kapal Portugis Iya, iya. waktu datang ke Indonesia. Jadi layarnya sistemnya segitiga dan kalau kita lihat besar kemungkinan dari Timur Tengah itu juga dari pertemuan dengan pelayar-pelayar yang datang dari Nusantara. Gitu. Walaupun harus diteliti lagi ya, Iya. tapi prinsip
layar segitiga itu memang berkembang di daerah laut Timur Dan Tengah. ukuran kan gini ya, ada mungkin sekarang kalau kita analogikan dengan kondisi sekarang kan ya, ada kapal penumpang, ada kapal dagang barang misalnya, itu sama nggak seperti itu? Mungkin bedanya tuh intensitas kapasitas. perpindahan masyarakat tidak seperti sekarang gitu. Sekarang tuh relatif katakanlah ada misalnya pas saat mudik atau pada saat butuh ini yang besar. Pada masa lalu mungkin ya hubungan itu Kebutuhannya terjadi, tapi tapi tidak- relatif jumlah penduduknya juga lebih sedikit. Jadi sehingga tidak ada kekhususan. tidak ada kekhususan. Tapi yang unik juga di Nusantara mereka sudah punya di Lagaligo sama ada satu ada lupa nama hukum. Jadi orang-orang Amagapa, hukum Amagapa itu mengatur bagaimana kapal itu berlaku. Jadi nahoda tugasnya apa, Yes. pedagang tugasnya apa gitu, penumpang tugasnya Punya apa. Gitu. masing-masing punya tugas masing-masing. Dituliskan gitu. Sementara di Eropa belum ada hukum laut. Di Nusantara itu sebetulnya bisa dikatakan hukum Itu laut pertama gitu. Yang juga kemudian Nusantara ada bahasa lingua franca ya. Lingua franca itu mempertemukan Ya. bahasa bahasa perdagangan yang digunakan ya. Yang sekarang induk yang jadi bahasa Indonesia sekarang ini sebetulnya. Itu kalau perahu pinisi, Pinisi itu sebetulnya perahu yang model badannya lambungnya dibikin secara tradisional. Itu pengembangan dari Padewakan. Nah, sistem layar mengadaptasi dari kapal layar Jerman, Schooner. Oh, jadi nggak Tidak persis asli dari maksudnya sini. finisi yang saat ini. Ya, jadi abad 17 lah Pinisi itu permulaannya. Jadi ada adaptasi. Ya, ada adaptasi. Yang sangat terlihat berbeda, Schooner itu layarnya tuh naik dibukanya Dibuka. dengan ditarik ke Tarik atas. ya, kayak bendera ya. Ya, kayak bendera gitu. Nah, Pinisi ngebuka layarnya tuh ditarik ke Tarik ke samping. samping. Jadi Ke memang atas. adaptasi situasi lokal itu memang menentukan gitu. nah enggak, si pinisi ini sebenarnya peruntukannya untuk kapal penumpang, kapal barang, atau kompleks semua itu mengangkut barang di dalam satu kapal? Awalnya relatif lebih banyak untuk kapal barang. Barang, karena besar. Ya, cukup besar. Karena waktu saya berkeliling di pulau-pulau terluar itu, bagian timur itu kita menggunakan pinisi. Oke. Pinisi yang dibikin oleh orang Jepang, dibikin sebagaimana aslinya pinisi. Jadi itu konstruksinya memang untuk kapal barang. Gitu. Jadi finisi itu sebenarnya atau satu bentuk atau satu desain atau apa yang kemudian menjadikan itu namanya finisi? Kalau Definisinya. secara definisi sebetulnya sistem layar. Layar berarti. Iya, Jadi kalau sistem layar. lambungnya, buritan dan sebagainya itu sebenarnya Ya memang kalau sekarang orang lebih menganggap itu jadi satu ini utuh gitu. Jadi si sistem layar pinisi itu yang bikin dia khas gitu. Karena secara badan pada awalnya dia hampir sama dengan Padewakan gitu, yang pakai layar tajak gitu. Lalu berkembang jadi kapal patorani itu untuk nangkap teripang. Bentuk modelnya sama, cuman ukurannya mungkin lebih kecil. ini berapa lama Kang ini nulis analisa tradisi perahu Nusantara ini? Kalau ekspedisinya kan tahun 2000 berapa waktu itu? 2008 sampai 2010, 3 Itu tahun kan gitu. ada 3 bagian Iya. ya, ada 3 tahap ya Iya. kalau nggak salah. Terus ditulis di sini. Eh, Tepian tanah air. Tepian tanah air, terus Kemudian? saya sebenarnya ingin langsung menulis buku ini, tapi kemudian harus nyusun dulu buku Beranda Indonesia. Itu Oh. satu buku dari 3 buku yang dijadikan satu gitu. Nah 2015 saya baru mulai menulis buku tentang tradisi 2000 perahu. 2015. Berarti ini udah hampir 9 tahun. Sebetulnya 11 sih 2018 itu Udah selesai. 80% itu sudah jadi. Cuman ada musibah, laptop. Oh iya ya, sempat Ya, hilang ya. laptop dan hard disk saya hilang semua. Jadi diulang lagi. Jadi saya harus ngulang. Sekarang ini terbaru Yang- ya, artinya yang- bahwa ini yang sudah ditulis ulang ya. Ya, Ya, terus ini Kang, ini buku ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini harusnya jadi literasi yang gunung dan laut ya, tapi maksudnya masyarakat Indonesia secara Ya.
menyeluruh secara global kan mestinya Iya. ini menjadi acuan bagus ya, karena selama ini kan kita dianggapnya gampang sih sebenarnya. Ya. Katanya kita maritim, tapi kok agraris katanya gitu ya. Kan ada lagunya Tanah Airku Indonesia. Itu tanah air gitu kan. Kemudian nenek moyangku seorang pelaut. Iya. Itu orientasinya ke bahari ya. Tapi begini, Ya. ini ada, saya nggak tahu nanti konfirmasi Kang Doni ya. Ya. Karena gini katanya, dulu itu masyarakat Indonesia itu atau masyarakat Nusantara itu tinggalnya lebih banyak di daerah pesisir. Ketika Portugis datang, ketika kolonialisme datang itu kemudian dilakukan propaganda. Propagandanya begini, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat agraris, Yes. supaya ketahanan di wilayah maritimnya berkurang. Jadi Ya. mereka berkonsentrasi ke gunung gitu. Betul ya Kak? Ada hipotesa yang seperti itu, Iya. tapi mungkin kalau saya ingin ceritanya seperti ini. Ketika abad 15-16 Portugis pertama masuk ke wilayah Nusantara, itu lewat Malaka. Nah, di Selat Malaka. Ya, pelabuhan Ya, Malaka. ya. Nah, waktu Portugis itu sampai ke sana, mereka bertemu dengan kapal yang sangat besar. Oh, yang Jong itu. Ya, Jong. Oh. Itu yang Jong yang Majapahit ya? Jawa, Jawa, memang ya? dibuat oleh kapal Jawa. Besar sekali itu. Besar sekali. Jadi ketika si Albert Q Albert Q itu menyatakan perang pada kapal Jong itu, mereka menembak dengan meriamnya nggak tembus. Nggak tembus. Betul. Karena kayunya sangat tebal, Kayu jati. jatuh. Dan ada berapa lapis katanya? Ya, berlapis. Jadi setiap kayunya tua, mereka melapis ulang. Gitu. Jadi kapalnya tuh besar dan Sangat tebal. Lalu ketika mereka berusaha menyerang langsung, para prajurit Portugis itu nggak bisa naik karena tingginya hampir 3 kali dari kapal terbesar mereka. Gitu. Jadi kebayang bahwa ada tradisi pembuatan kapal besar di Nusantara, khususnya di Jawa, yang orang Eropa pun tidak terbayang. Tahun berapa itu? Oh, Portugis. Sekitar 15-11 gitu. Di awal abad Mataram 16. mungkin ya? 15 mungkin ya sudah sekitar Demak gitu. Demak ya. Kan Majapahit sudah Majapahit turun sudah ya. jatuh ya, sudah masuk wilayah Islam, sudah Ya. masuk. Nah, kapal itu baru bisa mereka kalahkan dengan mematahkan kemudinya. Jadi khasnya kapal Jawa Di bawah waktu itu. itu kemudinya ada 2 di belakang. Istilahnya kemudi ganda gitu. Nah, itu ditembak oleh meriam sampai patah sehingga kapal itu nggak bisa bergerak. Sudah itu dibakar. Jadi bukan badan perahunya, tapi Si kemudinya. kelemahannya di situ. Ya. Lalu sesudah itu mereka pakai mengisi perahu skocinya dengan kayu bakar, dibakar dan didorong ke sana. Sehingga kapal Jawa Jong itu terbakar. Nah, secara ukuran dan itu kapal dagang gitu. Itu kapal Nusantara pada waktu itu Oh, besar. kapal dagang itu? Kapal dagang, Jadi bukan kapal perang? Bukan kapal perang. Kapal dagang aja punya ukuran sebesar itu Sebesar dengan itu. Dinding kapal yang dinding kapal tebal. yang luar biasa kuat. Kayu jati katanya. Ya, dari catatan-catatannya si Kaspar itu dari kayu jati. Kita tubruk dulu. Seruput? Jadi, saya sendiri kan orang yang dulunya tidak akrab dengan laut. Iya. Lalu ketika bertemu dengan puluhan kapal di dalam perjalanan itu, saya kok saya nggak pernah tahu gitu. Iya. Nggak ada literasi yang bisa membuat saya belajar gitu sebelumnya. Jadi itu yang mendorong niat saya, oh ini harus catatan, ini harus jadi buku. Ya. Tapi itu memang gini. Ingat waktu kita baru mulai membangun sebuah gerakan gastronomi nggak? Bahwa kita kan dari berbagai sudut, bukan Ya. bukan chef kita, kita bukan yang kemudian setiap hari masak atau sama sekali tidak. Tapi ketika kita menemukan satu titik di mana kita, kayaknya ini gastronomi ini mesti kita bangun sebagai gerakan, Ya. sebagai kesadaran bukan hanya soal makanan, tapi bagaimana proses. Yes. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Kang Doni menemukan
perahu sebagai, atau bukan hanya sekadar perahu kan, karena di dalam perahu itu ada Ya, banyak Ada- ceritanya. ada cerita di balik itu kan. Kayak misalnya begini, orang Makassar tuh kan paling terkenal Bugis ya. Ya. Orang Bugis terkenal jago berlayar gitu ya. Dan ada 2 daerah ya, yang satu Nakhoda. Jadi ada orang Kampung Ara, Kampung itu Ara. pembuat kapal. Apa? Tapi ada orang Bugis yang pelayarnya gitu. Sebetulnya kalau dalam waktu pengalaman saya di lapangan yang lebih banyak tersebar daripada orang Bugis, sebetulnya orang-orang Buton. Jadi orang Buton tuh bisa ditemukan di pelosok-pelosok yang pulau-pulau terdepan. Mereka sebagai apa biasanya? Sama pedagang dan nelayan. Tapi mereka tuh kalau Bugis tuh biasanya kapal mereka lebih besar. Jadi datang mereka bawa barang ngejual ke daerah itu, ngambil hasil dari sana. Orang Buton itu kapalnya relatif lebih kecil, tapi mereka bisa melayani. Kalau orang daerah itu butuh apa, dia mau bergerak kemana-mana. Dan orang-orang Buton itu juga mengajarkan masyarakat setempatnya bikin kapal sendiri. Yes. Jadi itu hal yang cukup unik buat saya, karena saya juga dulunya kebayang tuh para pelayar bus ini tuh orang-orang Bugis. Tapi kalau pelabuhan besar ya ada gitu orang Bugis atau orang Mandar. Tapi justru gitu. Buton yang Tapi orang Buton itu yang masuk ke pelosok-pelosok. iya. Orang Mandar juga terkenal ya. Ya, Itu cukup jauh juga penjelajahan Mandar ke tuh Australia sampai ya abad ke 13 mereka sudah berdagang teripang dengan ya Australia. Australia. Jadi sebelum orang bule datang, orang-orang aborigin menggambar perahu Padewakang di Ya. batu-batu mereka gitu. Jadi memang orang Indonesia sebetulnya pada aslinya banyak yang kemampuan melautnya besar gitu, Di atas rata-rata. di atas rata-rata. Tapi ini tidak tersampaikan kepada Nah, anak-anak kita. ceritanya tuh memang kurang, Iya. kurang Jadi gini, terekspos. Kang Doni, saya ingat dari senior saya tuh, saya hobi mendaki gunung gitu kan. Ada teman ya kolaborasi lah dengan Wanadi dan Ekstemas. Itu ada si Kang Jos yang sekarang kolaborasi dengan Wanadi untuk kayak gitu kan. Oh iya. Awalnya itu startnya dia senang mendaki, itu dari lagu tadi Kang Erik, Tanah Airku. Kurang teh negeri bahari tapi gawe ulin di ka gunung. Dia dari mulai nggak seneng main kayak sampai dia beli kayak. Kemudian sama anak Wanadi siapa tuh? Si Prio. Prio. Ya. Bareng sama Prio kolaborasi. Dia beli kayak itu dari luar sengaja berlatih sampai gimana. Nah, ini yang perlu kita pesan dari buku Tradisi Perahu Nusantara ini, bahwa sesungguhnya saya senang mendaki gunung tapi saya tidak bisa berenang. Karena tidak diajarkan bagaimana, saya nggak hidup di dekat sungai, di laut gitu ya. Nah, ini menumbuhkan dengan adanya buku ini, harapannya mungkin menjadi selain, jadi imajinasi saya mendengarkan cerita Kang Doni, kebayangnya bahwa orang di Maluku panen cengkeh, lalu dia didistribusikan ke seluruh Nusantara, dari perahu kecil lalu diterima di perahu besar, kan itu sebuah proses yang luar biasa gitu Bisa kan. nggak kita bayangkan gitu ya? Ya. Kan setiap wilayah punya hasil buminya, Iya. hasil rempah yang berbeda-beda ya. Dan itu memenuhi selera orang Eropa. Iya, kayaknya. Sekian banyak. Jadi tidak hanya di internal Nusantara, itu diangkut kan ke Portugis, ke Spanyol, itu jadi menjadi rebutan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Dan bukti sejarah jelas kan, ada beberapa daerah ada orang Portugis yang tinggal di situ, lahir di Aceh, di Sulawesi. Itu satu hal yang untuk mengedukasi anak-anak muda ya, saya benarnya anak muda. Kiai. Tadi Kiai. Ya ini menarik lah. Artinya apa yang disampaikan oleh Kang Doni ya, dari dialekta tradisi perahu analekta ini mudah-mudahan menjadi sebuah. Ini tuh ada di mana aja sih Kang? Ini Sekarang tuh kalau mau orang baca masih terbatas sih buku ininya, karena kita bisa menerbitkan didukung oleh Pelindo dan beberapa pendukung. Sebagian buku ini sebagian besar dikirim ke SMK Pelayaran dan Akademi Pelayaran oleh Pelindo, disebar. Nah, kita hanya memegang sebagian kecil. Lalu saya mengupayakan untuk
ke setiap perpustakaan yang saya punya jalur Menyimpan kenal, gitu. saya kirimkan, saya sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kayak di perguruan tinggi, di ITB, di ITENAS, di Unpar, saya rasa udah nyampe juga, terus di Unpas. Jadi semua perguruan tinggi yang saya punya channel saya kirim, terus SMP, SMA yang saya kenal gitu, saya kirim juga supaya ada di perpustakaan. Khususnya SMP yang dulu saya SMP 3 saya kirim, saya SMA 7 saya kirim ke sana. Gitu. Dan waktu dikirim itu ternyata saya surprise juga, seperti di SMA 7 ternyata para pelajar itu masih suka datang ke perpustakaan dan baca buku. Dan kita konyolnya itu terlambat kan ya. Ada sekolah kelautan, sekolah perikanan, itu sekolah maritim itu baru-baru sekarang. Nah ini itu persoalan, tapi setidaknya kita harus optimis lah. Artinya ada hal yang seperti ini menjadi pembenaran buat dunia pendidikan. Dan Kang Doni bukan dari laut, bukan orang Iya, yang bukan orang bahari. dari seni rupa Ya. gitu ya. Dari seni rupa yang kemudian sangat tertarik. Jadi artinya bahwa perspektif itu bisa kita bangun. Betul, betul. Tidak harus kemudian saya orang gunung jadi tabu untuk ke maritim gitu. Itu Kan saya disadarkan Kak Eri kalau ketika di puncak gunung itu kan, ke puncak gunung itu sebenarnya bukan naik summit saja. Ketika kita di puncak memandang lautan dari puncak gunung tuh, aduh masya Allahu Akbar. Itu disadarkan bahwa sesungguhnya naik ke gunung itu kudu ningali laut. Kan itu ya. Alhamdulillah nih ya, ini pembendaharaan yang mudah-mudahan bisa siar ini ya menjadi satu pemicu atau pemantik anak-anak muda kita untuk lebih mencintai bahari Nusantara kita. Ya. ditutup, Kang? Masih ada waktu kan? Enggak. Berapa? Udah sedikit lagi nih. Apa yang bisa jadi penutupnya Kang Doni? Seruput. Suruput, tubruk, kopina. Ya, kita kalau ini ya kita minum bareng Ya. sebagai penutup. Tapi kalau misalnya ada hal lain ya silakan gitu. Ya. Saya sih terbuka untuk Nanti kita akan ini karena gini selalu ada kalau kita datangkan narsum ya selalu nggak bisa cukup waktunya. Yes, ya. Jadi tapi kan kita harus sampaikan walaupun Ya. sedikit, kan Ya. sampaikan walaupun satu ayat. Oke. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dan nanti kita akan bicara lagi sih Kang ya di pastilah kita akan tahu karena ini belum selesai. ya banyak sisi yang Betul, kita ini. belum kan baru ngomongin rempah nih. Belum ngomongin hal-hal lain yang Yes. tentunya akan berkaitan dengan dari program kementerian dulu kalau nggak salah ada gitu. yang cerita jalur lempah Gitu kan jalur rempah itu kan. Nah, nanti kita akan bahas juga Ya. nanti kita bagaimana rempah-rempah itu bukan hanya di Nusantara Yes. tapi bagaimana disebarkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh jamaah. Gastronomi Indonesia gemilang. Oh, ya. Jadi jangan bikin pesimis atau. GIG. Bisa kami. Ya, minum dulu. Ya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Minum dulu. Gaskan. Ngegas. Harus pakai Gas. Oke, terima kasih Kang Doni ya. Ini mah benar panjang, tidak bisa. Kopi tubruk, Dan ini podcast Kang Doni cerita punya juga kita. Biar kita sibuk, tetap ada cerita. Siap. Oke. mulai lagi. Oke, nuhun ya. Ya semuanya.